Ana terlihat mematung di sana. Ia skeptis untuk membantu atau tidak. Apalagi ketika lelaki itu mulai menyadari kehadirannya. Pria itu langsung mengusirnya dengan bentakan yang masih berupa bisikan. Go, just get out of here if you want to stay alive. Tandasnya. Ana bingung. Ia terlihat kesakitan parah. Bahkan tiap kali bergerak lelaki itu meringis. Apalagi mendengar suara nafasnya yang terkesan berat dan tercekat ditambah suhu udara yang semakin turun membuat lelaki itu menggigil kedinginan. Go away, tandasnya. Tapi bodohnya. Ana malah justru mendekat ke hadapannya dan lepas tangan Alcyone yang terus meremas lukanya. Ana segera ambil syal miliknya yang sejak tadi melingkar di lehernya. Kini ia lingkarkan syal merah itu ke area pinggang dan perutnya yang terus mengeluarkan darah. Intinya sekarang yang ia lakukan adalah menghambat pendarahan agar tidak terlalu banyak mengeluarkan darah di perutnya. Di samping itu juga dirinya terus menekan luka yang sudah ditambal oleh syal miliknya, agar darah tidak lagi keluar. Why do you help me? Tanyanya dengan pandangan mata yang mulai kabur dan nafas yang masih berat. Maybe it's because I'm human. Some human doesn't help people who like to kill. Petik 2. I don't know. You mere human. Ucapnya tersenyum mentah. Sepertinya Alcyone tidak menyadari kalau ia adalah orang yang pernah dirinya jual. Apakah mungkin karena ia memakai topeng sekarang? Tapi mirisnya seluruh pandangan Alcyone mendadak kabur dan ia terjatuh tak sadarkan diri. Ana tampak bingung. Ia khawatir kalau nafasnya berhenti. Ia coba periksa apakah hidungnya masih bernafas, ternyata benar dugaannya. Nafasnya terhenti. Ia langsung baringkan pria itu di atas tanah lalu lakukan CPR atau resusitasi jantung. Memompa dadanya berkali-kali hingga lelaki itu bisa kembali bernafas pada akhirnya dan batuk-batuk. Ana merasa sangat lega. Apalagi ketika melihat lelaki itu masih ada tanda-tanda hidup. Meski yang dilakukannya masih sama seperti tadi. Merasa sakit menahan lukanya. Why are you still here? Tanya Alicone. I'm going to help you. You must leave me die here. I can just leave you die here. Baru akan berkata. Alcyone langsung dibekap mulutnya oleh Ana. Wanita itu merunduk dan tampak menyadari kalau ada beberapa polisi Interpol di sana. Para polisi itu terlihat saling berlalu lalang. Di depan sana. Tampaknya mencari keberadaan Alcyone. Ana merasa sangat tegang. Kalau ia ketahuan menolongnya pun ia pasti akan kena getahnya juga. Ia sangat amat berharap dirinya tidak disadari keberadaannya. Tapi harapan hatinya ketika itu mirisnya tidak terkabul. Seorang polisi tak sengaja melihat ke arah sana dan berniat mendekati mereka. Ia berteriak dari sana, "Hey, what are you doing there?" Tanyanya penasaran. Ia melangkah mendekati mereka dan kini terbelalak kaget saat melihat orang yang dicarinya sedang tergeletak di sana. Momen yang bagus. Ia berniat akan memanggil teman-temannya yang lain. "Hey, hey is here." Baru berteriak seperti itu. Ia langsung tertembak oleh seseorang. Tidak lain itu adalah ajudan Alcyone. Beberapa ajudannya tampak berkumpul di sana dan langsung berlari mendekati mereka. Ana membiarkan mereka merangkul Alcyone saat itu dan membawanya pergi. Meninggalkannya begitu saja. Ana kembali ke halaman depan rumah. Tempat acara tadi diadakan. Ternyata ada Maylin di sana. Ia merasa bersyukur dan mendekatinya. "Kamu kemana saja? Aku mencoba mencarimu tadi," ucap Maylin. "Maaf. Aku tadi ke sana. Mencoba mencarimu juga," ucap Ana. Mereka pun pada akhirnya kembali pulang. Setelah memberikan sebuah dorongan dan hiburan kepada temannya yang baru saja mendapati ayahnya ditangkap oleh polisi. Ketika di mobil yang dikemudikan oleh Xiaolan, Ana masih saling berbincang dengan Maylin, tentunya dengan bahasa Inggrisnya. Ana bertanya pada Maylin sebenarnya apa hubungannya ia dengan Alcyone. Maylin kemudian menjawab, "Dia itu idolaku." "Gimana? Kamu suka juga kan sama dia?" ujar Maylin. Ana tersenyum. Sejatinya bukan itu maksud pertanyaan Ana. Hubungan kamu sama dia, apa?" tanya Ana. "Dia itu teman Pak Jason. Dan asal kamu tahu, dia itu ketua geng mafia Tengkorak Hitam," ucapnya yang langsung membuat Ana terdiam sesaat. Xiaolan langsung menegurnya. "Hei, jangan beritahu terlalu banyak." Maylin balik berdalih. "Kakak pikir orang sebaik Ana akan membocorkan ini ke publik?" "Ya tidak mungkinlah," dalihnya. Ana tersenyum. Ia diam-diam berpikir.
Seperti yang dirinya duga belum lama, kalau Alcyone memanglah seorang mafia. Tapi apa sebenarnya kelompok yang bernaung di bawahnya itu cukup besar, hingga sampai berurusan dengan Interpol. Suasana tadi benar-benar menyeramkan. Ana masih merasa trauma. Tapi bagaimana dengan keadaan Alcyone sekarang ya? Bodoh sekali rasanya. Ia membantu orang yang berniat menjualnya. Pernyataan itu masih terus berkelana di dalam pikirannya. Berlindung di balik arti kata manusia. Tak lama, ia pun akhirnya sadar. Kalau ternyata orang yang dibantunya itu adalah orang paling berpengaruh dan paling dicari oleh polisi internasional. Bahkan ia memiliki banyak musuh dari kalangan mafia lainnya. Dikarenakan belakangan kelompoknya telah dinobatkan sebagai kelompok mafia terkuat di masa ini. Banyak yang iri dengan kemajuannya, bahkan tak jarang ada yang coba memfitnah, menjebaknya ataupun coba meruntuhkan segala macam usahanya hingga bahkan melaporkannya ke polisi internasional sampai membuatnya jadi buronan kelas kakap. Ia juga bahkan terkenal dengan julukan mesin pembunuh. Apapun yang salah di hadapannya akan berakhir mengenaskan. Haus darah layaknya seorang vampir yang mencari mangsanya tanpa pandang bulu. Pada saat itu, Ana tidak pernah menyangka kalau ia sudah berurusan dengan orang semacam itu. Untungnya ia masih bisa selamat darinya. Kedepannya ia mesti lebih waspada. Beberapa hari setelah Alcyone dirawat di salah satu rumah sakit terkenal di China dengan pengamanan para anggota kelompoknya yang ketat, memastikan kalau dirinya terlindungi dengan baik dan terhindar dari kemungkinan bocornya informasi kalau dirinya dirawat di sana. Alcyone kini berada di ruang rawatnya. Ia sudah dalam keadaan sadar meski ketika bergerak untuk duduk dirinya masih merasa sakit. Matanya kini beralih ke syal berwarna merah yang masih ada bekas darah ketika dirinya luka. Ia jangkau syal yang ada di meja, lalu ambil syal milik wanita penyelamatnya yang belakangan sosoknya selalu ada di dalam pikiran. Bahkan hingga sekarang pun gadis itu masih terus bersemayam di dalam pikirannya. Ia tatap syal tersebut lalu tersenyum. Tidakkah dia ini bodoh? Kenapa ada wanita sebodoh dirinya? Terlepas dari seberapa jahatnya ia sampai diburu oleh polisi satu dunia, wanita itu masih tetap menolongnya dan memberinya jawaban manusia dari pertanyaan saat itu. Bayangan samar wanita berkerudung dan bertopeng itu ketika mengikat area lukanya dengan syal dan bagaimana dirinya memperlakukannya dengan baik ketika terluka atau bahkan tak sadarkan diri. Jujur ini pertama kalinya ia memikirkan seseorang sampai membuatnya selalu terbayang wajahnya yang misterius di balik topengnya. Membuatnya sangat penasaran dengan segala hal tentangnya. Tapi apakah ia berkemungkinan akan bertemu dengannya lagi ya? Ketika ia sedang sibuk memandangi syal itu dengan senyuman, anak buahnya mengetuk pintu dan mempersilakan seseorang untuk masuk ke dalam ruang rawatnya. Tidak lain itu adalah ibu kandungnya, yang terlihat rapi dan modis penampilannya. Sangat mudah dikenali kalau ia adalah tipe orang yang begitu menjaga tampilan luarnya. Rambutnya disanggul ke dalam. Riasan wajahnya juga terlihat natural. Siapapun pasti bisa menebak kalau dirinya sangat cantik ketika mudanya dulu. Wanita bernama Michele itu mendekatinya dan tersenyum hangat. "Bagaimana kabarmu?" tanya Michele. "Hal yang cukup langka bisa melihatmu di sini. Apakah ada seseorang yang berkata kalau aku telah mati?" tanya Alcyone.